Sekarang melanjutkan keterangan terakhir, yaitu menjelaskan tentang i'rab rofa. Terakhir sudah dijelaskan bahwa i'rab rofa itu punya alamat dhammah wawu alif nun. Dhammah menjadi alamatnya i'rab rofa menempat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari' lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang kedua, wawu menjadi alamatnya i'rab rofa menempat pada dua. Satu jamak mudzakkar salim, yang kedua asmaul khamsah. Tahu i'rab ibnu? I'rab itu perubahan. Kita hapus dulu. Ibnu siapa jenenge? Razin. Hah? Razin. Ibnu Razin. Ibnu ki ibnu. Boleh rofa. Lah kan boleh rofa, Mbak ya. Ja'a. Teko. Sopo. Berarti jadi fa'il. Jadi fa'il. Kamu gak kelihatan di situ? Kena lihat kelihatan. Jangan gini-gini. Kena lho, pelak. Ja'a teko, ini fi'il. Sopo, berarti jadi fa'il. Kalau jadi fa'il berarti i'rabnya rofa. Lah rofa'nya alamatnya pakai dhammah. Ayo. Mesti alamat rofa pakai dhammah itu gini. Karena jadi fa'il, fa'il rofa pakai dhammah rofa'nya. Kalau ro'a itu artinya aku melihat, ningali sapa ingsun. Berarti sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Pekerjaannya sudah ada, subjek pelakunya juga sudah ada. Yang belum ada apa? Maf'ul, objeknya. Berarti Ibnu Razin jadi maf'ul. Kalau jadi maf'ul, i'rabnya nasab. Maka enggak Ibnu Razin lagi, tapi ibna. Kalau jar marartu bi. Di sini ada ba. Ba ini huruf jar. Otomatis karena dibaca jar, maka enggak ibna, enggak ibnu, tapi ibni. Karena i'rabnya jar. Itu namanya i'rab. I'rab itu perubahan. Kurang lebih begitulah. Saya ingin Pak Tentara aja enggak dilereng tok. Saya nengok dilereng opo. Isu gue gak ngaji gini. Nggak akan. Sekarang menjelaskan tentang alif. Alif menjadi alamatnya i'rab rofa. Habis. Alif menjadi alamatnya i'rab rofa itu menempat pada isim tasniyah. Alif menjadi alamatnya i'rab rofa itu menempat pada isim tasniyah. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassah. Alif menjadi alamatnya i'rab rofa itu menempat pada satu tempat saja, yaitu isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Wal muradu biya al musanna wa huwa ma dalla ala tsnaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halatir raf'i wa ya'in wa nunin fi halatayn nasbi wal jar. Isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti dua. Isim tasniyah itu makna dua. Bismillah, simple. Isim yang menunjukkan arti dua. Dengan tambahan alif nun ketika rofa, dengan tambahan iya nun ketika nasab jar. Isim tasniyah itu adalah isim yang makna dua, memiliki makna dua. Lek satu faruk, ya faruk. Lek dua faruk, jenenge isim tasniyah. Isim tasniyah itu isim yang menunjukkan arti dua. Lah isim tasniyah itu ketika rofa diakhiri alif nun. Tambahannya alif nun. Ketika nasab tambahannya ya nun. Tetap balik maulah. Contoh begini. Ja'a, ra'aitu, marartu, bi. Kalau ja'a berarti jadi fa'il. Kalau fa'il rofa. Kalau ini berarti jadi maf'ul, maf'ul nasab. Kalau ini jar, karena ada huruf jar.
Sekarang misalkan kita pasang di sini. Datang satu anak. Anak itu bahasa Arabnya ibnun. Mas ya. Ini kalau kita tulis begini. Ja'a ibnun. Datang satu anak. Kalau dua anak apa, Gus? Ya. Kalau dua anak. Maka karena ini jadi fa'il, i'rabnya rofa. Halo? Kalau rofa isim tasniyah itu tambahannya apa? Ibnu? Alif nun. Alif nun. Berarti apa jadinya? Ibnani. Ibnani jadi fa'il, i'rabnya rofa. Alamat rofanya apa, Ibnu? Alamat rofanya apa? Isim tasniyah. Rofanya pakai alif. Sekarang ganti. Ro'aitu. Saya melihat dua anak. Berarti ro'aitu. Ini kan jadi maf'ul. Kalau maf'ul kan berarti nasab. Isim tasniyah kalau nasab tambahannya apa? Ya nun. Apa bacanya, Ibnu? Ibnaina. Harokatnya pada ini dukure. Ibnaini. Oke. Aku melihat dua anak. Dalam contoh ini isim tasniyah menjadi maf'ul. I'rabnya nasab. Alamat nasabnya apa, Ibnu? Ya nun. Gak ada alamat dua itu. Yang berubah dari atas ke bawah apa? Ya. Yang berubah dari rofa ke nasab apa? Ya. Ya. Maka alamat nasabnya pakai Ya. Oke. Ini juga sama, jarnya pakai ya nun, ibna ini. Makanya kayak gini, Pak. Walidun. Walidun itu sebutnya isim fa'il. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Fa'ilun itu artinya orang yang. Orang yang, kan begitu toh? Walada yalidu wiladatan wa mau lidan fahuwa walidun. Walad artinya apa? Anak atau lahir. Berarti kalau walidun yang melahirkan, nggak harus ibu, pokok yang melahirkan. Masih bapak melahirkan, masa gak urun yang buat? Masa gak urun yang buat? Kan ya urun. Walid itu artinya yang melahirkan. Yang melahirkan itu berarti orang tua. Kalau dua orang tua bahasa Arabnya apa? Tinggal ditasniahkan ini. Kalau walidun kan satu orang yang melahirkan. Kalau dua orang yang melahirkan berarti bapak ibu. Apa berarti? Kalau rofa walidan. Kalau nasab jar walidain. Makanya ono istilah gini. Birrul walidain. Kenapa walidain? Karena ini jadi mudhof ilaih i'rabnya jar. Sehingga pakai ya. Oke? Susu ibu lek ngene ngaji nahwu bendino akhirnya. Ditinggal apel TNI ini. Lain gak. Nguyuruk ojo nguyuruk. Jadi isim tasniyah itu rofaknya pakai alif. Alif menjadi alamat i'rab rofa menempat pada isim tasniyah. Padha ae bolak-balik tok ya. Ana wong ngomong, jeruk iku bunder. Bunder iku jeruk apa doa ya? Hah? Jeruk iku bunder, sing bunder iku jeruk padha. Alif menjadi alamat i'rab rofa menempat pada isim tasniyah. Isim tasniyah rofaknya pakai alif. Titik. Apa itu isim tasniyah? Isim tasniyah isim yang menunjukkan makna dua. Itu namanya tasniyah. Lah isim tasniyah itu ketika rofa diakhiri alif nun. Ini gak alamat diakhiri alif nun. Ketika nasab jar diakhiri ya nun. Le alamat rofa alif, nasab ya jar. Ya mana ya? Le alamat itu ya. Le diakhiri ya nun. Ngono lho, Bang. Luk, Faruk. Oke. Jadi Faruk kecil gitu, bos. Kecil jadi Faruk. Oke. Sekarang apakah semua lafaz bisa ditasniahkan, Gus? Enggak. Apakah semua lafaz bisa dijadikan kata yang berarti dua? Isim tasniyah. Kan koyok mau.
ibnun, lek dua anak ibnan. Koyo walid dadine walidaini. Apakah semua lafaz bisa dibegitukan? Maka jawabannya semua lafaz yang memenuhi syarat bisa ditasniahkan. Kalau nggak memenuhi syarat nggak bisa. Maka ada istilah syarat isim tasniah. Itu terkumpul dalam syair itu. Syaratul musanna ayyakuna mu'raban. Aku ngapal lo pirang tahun ya, Bang. Aku boyong 6 tahun. 6 tahun tambah 5 tahun musyawirin 11. 11 tambah 15 tahun aku ngapal ya. Aku sih apal ya, Bang. Syaratul musanna ayyakuna mu'raban wa mufradan munakkaron marukiba muafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumasilun lam yughni anhu ghairu. Ini bukan karena kok menghafalkan, bukan. Tapi sinau itu penting ya. Lho masih biar ngapal ya. Ora tau dibuka yo pancetane lali. Iya tak andani iki ora sombong. Mu tak andani awakmu. Wong masih yoto kaya apa biyen apal. Maro ora tau disinaoni lali. Makanya aku ngaji yo. Masih yo arek 5, 10. Sitok lho. Pancet ngaji aku. Suara gak kalong. Mergo aku sinau dhewe. Kowe ora paham yo wis, kowe ora ngaji yo wis. Penting aku sinau dhewe. Lha iya tenan takok disone. Aku ngaji duel mbek sone. Suara ora kalong. Pancet. Biar setengah 10 ya setengah 10. Ya lho. Nyapa ngurusi arek-arek. Yang ngaji yo cek ngaji yo ora yo wis ngono tok. Ya mek kala-kala baru takoni, Faruk ki nang ndi wae tau ketok ngaji. Oh sik rangen ta sikile. Ya Allah ya Rabbi. Pun, sekarang membahas tentang syaratnya isim tasniyah. Syaratul musanna, syurutul musanna. Syaratnya isim tasniyah. Syaratnya isim tasniyah itu ada 10. Syaratul musanna ayyakuna mu'raban, yang pertama harus mu'rab. Yang pertama syaratnya isim tasniyah itu adalah isim yang mau ditasniyahkan itu harus isim mu'rab. Itu isim yang bisa mengalami perubahan. Faizul, faizil, faizal. Fuadun, fuadan, fuadin. Oh berarti mu'rab. Bukan isim-isim yang mabni. Lawan katanya mu'rab itu mabni. Mabni itu baku, Pak. Tidak bisa berubah. Tetap. Enak orang bahasanya. Wah saudara Faruk. Mengecualikan isim yang mabni. Kalau mabni nggak bisa ditasniahkan. Apa contohnya isim mabni, Gus? Lek mu'rab kan kayak ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin. Ja'a ibnun ra'aitu ibnan marartu bi ibnin. Itu mu'rab berubah-ubah. Ada isim itu yang pancet, Pak. Namanya mabni. Lawan katanya mu'rab itu mabni. Apa contohnya yang mabni? Apa Kang Fuad contohnya mabni kira-kira? Jadinya uang mabni apa kira? Sibawe. Enggak tahu ngerti jenenge wong Sibawe. Atau royo. TNI enggak ono Sibawe. Lek ulama Sibawe akeh. Sibawe. Sibawe itu pengarang kitab. Contoh lafaz Sibawe. Sibawe itu jaa Sibawaihi. Ra'aitu Sibawaihi. Marartu bi Sibawaihi. Gak berubah blas buri. Itu namanya mabni. Lah kalau isim itu mabni enggak bisa ditasniahkan. Lek Sibawe loro, Gus. Sibawe hari berarti. Oh, enggak bisa. Yo Sibawe dan Sibawe. Enggak bisa Sibawe itu ditasniahkan. Karena Sibawe itu Oke. Syarat pertama. Syaratul musanna ayyakuna mu'raban. Syaratnya isim yang mau ditasniahkan harus mu'rab. Maka mengecualikan kalau mabni seperti Sibawe tidak bisa ditasniahkan. Datang 2 Sibawe. Ja'a Sibawaihani, enggak bisa. Yo ja'a Sibawe wa Sibawe. Itu ketentuan. Kedua, syaratul musanna ayyakuna mu'raban wa mufradan. Yang kedua, yang boleh ditasniahkan itu harus mufrad. Mufrad itu artinya satu. Ibnun, satu anak. Yes. Karena itu mufrad bisa ditasniahkan. Mengecualikan kalau enggak mufrad. Kalau nggak mufrad berarti apa, Gus? Ya wis tasniyah. Ataupun sudah majmuk, sudah jamak. Nes. Ono wong jenenge misalnya ya Faizin. Lek Faiz mufrad, lek Faizin jamak. Mukminin, mukminat, ngono. Muslimin, muslimat kan jamak muslimin. Muslim satu orang Islam. Lek muslimin itu banyak orang Islam, jamak.
Ono wong jenenge faizin loro, Gus. Berarti faizinani. Loh, faizinani. Gak kena. Gak bisa. Faizina itu karena sudah lafadz jamak, maka nggak bisa ditasniahkan. Karena yang bisa ditasniahkan itu harus isim mufrad. Oke? Yes. Syarat kedua. Lupa. Paham ya? Oh, kecil jadi Fard. Dek adi Gus. Yang ketiga, syaratul musanna ayyakuna mu'raban wa mufradan munakkaron. Yang ketiga, yang bisa ditasniahkan itu harus isim nakiroh. Isim nakiroh. Jadi dalam nahwu itu ada isim nakiroh. Lawan katanya isim nakiroh itu isim ma'rifat. Isim nakiroh itu isim yang punya arti menyeluruh, umum. Kayak rojulun, artinya laki-laki. Iki laki-laki, 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 laki-laki. Rojulun itu namanya nakiroh. Ada isim itu ma'rifat. Kalau ma'rifat itu menjurus, khusus. Fuad, nama kan ya, nama. Fuad itu kira-kira apa ma'rifat? Gus, ma'rifat. Fuad ya ini orangnya. Namanya ma'rifat. Maka yang bisa ditasniyahkan itu adalah isim nakiro. Kalau ma'rifat nggak bisa. Kalau ma'rifat tidak. Berarti Zaidun nggak bisa ditasniyah. No. Zaidun kan jeneng. Jeneng kan ma'rifat, ngono ya. Tapi kok akeh nang kitab-kitab Ja'a Zaidan. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Yang bisa ditasniyahkan itu adalah isim nakiroh. Kalau isim ma'rifat nggak bisa. Yes ya? Nah sekarang Gus, Zaid kan ma'rifat. Oh Zaid itu nama. Tapi kok bisa ditasniyahkan? Ja'a Zaidani, Ja'a Fuadani, Ja'a Faruqoni. Kok bisa? Kan itu nama. Maka kata kitab kamu, idza kana baqiyan ala alamiyati. Kalau Zaid itu tetap menjadi nama, nggak bisa ditasniyahkan. Illa idza kusida tangkiru. Kecuali kalau di kostu tangkir. Istilahnya begitu. Kecuali kalau di kostu tangkir. Di kostu tangkir itu apa, Gus? Dibayangkan nakiroh. Rukuk nih. Yang bisa ditasniyahkan itu isim nakiroh. Kalau isim ma'rifat, ini tidak bisa ditasniyahkan. Karena yang namanya ma'rifat itu khusus. Saya kita tahu nih. Fuad. Jenenge Fuad itu ya iki jenenge. Fuad 2, gak ono Fuad 2. Fuad itu satu tok. Paham maksud saya? Loh, kan ada Gus Fuad yang lain. Loh, Fuad yang lain sama Fuad yang ini beda. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Sisi kemakrifatannya alam nama itu adalah Fuad yang ini dengan Fuad yang lain itu beda. Khusus. Ibunya Kang Fuad, bapaknya Kang Fuad ini kasih nama Fuad. Fuad itu yang ini. Fuad yang lain bukan Fuadku. Beda Fuad sudah. Maka bagaimana lafaz Fuad yang ini menjadi nama bisa ditasniyahkan? Dibayangkan Fuad itu nakiro. Kok coro rojul itu laki-laki? Setiap laki-laki. Kok coro Fuad? Setiap orang yang bernama. Paham ya? Sehingga bisa diistilahkan 2 Fuad, 3 Fuad, 4 Fuad, 5 Fuad. Bisa. Karena dibayangkan paham bro? Kita pakai analogi. Kenapa kok isim ma'rifat nggak bisa ditasniyahkan? Karena yang namanya isim ma'rifat itu ya khusus satu itu. Si jenenge faizil badi gitu. Mae enggak jenenge gitu. Faiz liyane ra mlebu. Beda sudah. Sudah tidak sama. Meskipun ada Faruk yang lain, menurut Bapak Imam Faruk tetaplah yang ini. Oh, yang ada badaknya. Lah kan ngono, Pak. Beda sudah. Karena ini ma'rifat khusus menjurus. Kan bagaimana Faruk itu bisa ditasniyahkan? Dibayangkan nakiro. Setiap orang yang bernama Faruk baru bisa ditasniyahkan. Faruqoni, 2 Faruk. 2 Faruk maksudnya pokok ono wong jenenge Faruk loro iku Faruqoni. Kan ngono, Pak. Itu namanya syaratnya isim tasniyah harus nakiro. Mengecualikan isim ma'rifat enggak bisa ditasniyahkan. Kecuali bila mana di qasdu tangkir. Dibayangkan nakiro. Oke? Yes. Syarat yang ketiga. Syaratul musanna ayyakuna mufradan mu'raban wa mufradan munakkaron marukiba. Yang ketiga, syaratnya ghairu murakkab.
Yes, hitungane ngono, hitungan. Kilo papat wis otomatis jane. Bir. Kok cara amun niat sembayang ngono ya. Usolli fardhu dhuhri, padahal sembayang isya. Atine sembayang isya atine. Sembayang isya rek. Mari kaji. Atine isya tapi lambene usolli fardhu dhuhri, tetep sah sembayang isya. Lho, kowe ora percaya ngaji fikih ta mangane ora percaya. Iya. Lambe kadang keperucut, lek ati ora iso keperucut, kan ngono ngambati ya. Lho, dikandani ora percaya. Lambene Kang Fuad bisa berbohong, lek hati enggak bisa berbohong. Bibir itu bisa berkata yang lain, tapi lek hati itu tidak bisa. Ghairu murakkab syarat keempat. Syarat keempat tidak ditarkib, tidak tersusun. Mengecualikan ketika lafadz itu tersusun. Maka nggak bisa ditasniahkan. Kalau ada nama, kalau ada lafadz yang tersusun nggak bisa ditasniahkan. Ono wong jenenge Abu Bakar. Ya. Ono wong jenenge Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar kan tersusun, Pak. Abu sama Bakar. Ditasniahkan bisa, kok nggak bisa. Karena syaratnya isim tasniah itu tidak tersusun. Kalau tersusun nggak bisa. Lalu Abu Bakar saya takoni. Lek ditasniahno sing ditasniahno Abawani Bakar. Opo Abu Bakroni? Ya, istilahnya itu tidak murakkab, tidak tersusun. Soalnya Abu Bakar ini bingungin kok. Lek ditasniahno dadine apa? Abawani Bakar. Opo Abu Bakroni? Nah, iya. Akhirnya nggak boleh ditasniahkan. Kayak jenengmu ngono ya. Jenenge arek-arek kabeh, lek jeneng lengkap besok tasniahno. Ya apa carane nasihano? Hah? Jenengmu sapa? Salman Al-Faruq. Iki sing ditasniahno Salman apa Al-Faruqi? Nah. Lek Faruq tok iso ditasniahno, Salman tok iso, Salmanan iso. Faruqoni iso. Tapi lek Salman Al-Faruq tasniah ngono. Ono arek jenenge loro Salman Al-Faruq karo. Bingung. Salmanani Al-Faruq apa Salman Al-Faruqoni? Kan bingung nih. Apa dadine Salmanani Al-Faruqoni? Maka itu nggak bisa ditasniahkan karena itu tersusun. Syarat yang kelima. Marukiba muafiqan fil lafzi. Syarat yang kelima adalah harus sesuai di dalam lafadznya. Harus sesuai di dalam lafadznya. Muafiq fil lafzi, sesuai di dalam lafadznya. Harus sesuai di dalam lafadznya. Maka mengecualikan lafadz yang tidak sesuai di dalam lafadznya. Contoh. Ono lafadz syamsun. Ono lafadz qamarun. Lafadznya podo. Loh, kok nggih? Ojo gage-gage. Lafadznya bodoh. Kok cara ngono ngene lho. Faruk tambah Faruk sama dengan Farukoni. Ngono lho. Ini bisa karena apa? Karena lafadz yang mau ditasniahkan ini sama lafadznya. Lek Syamsun tambah Komar sama dengan Syamsani. Enggak bisa. Oh, lafadznya enggak sama. Oh iya, enggak bisa. Enggak bisa. Contoh biasanya begini. Abun plus umun, abawani. Abun plus umun, abawani. Tidak bisa. Tapi ada Gus kitab-kitab itu Gus. Abawani itu namanya taglib. Taglib itu memenangkan sepihak kepada lafadz abun. Mestinya abun ambil umun kan ditasnya bingung ya. Hah? Abamani ngono akhirnya ya. Lah katut karo bak mbek mem ya. Abamani ngono akhirnya. Tapi enggak ngono. Kenyataannya enggak ngono, Pak. Abawani. Itu namanya taglib. Kayak aku ngaji tafsir. Jalalain. Jalalain itu kata tasniah. Dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Yang ngarang kata kitab tafsir Jalalain itu dua orang. Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli. Podo Suyuti Mahalli enggak podo. Dipek Jalali, Jalalaini. Jalalaini. Itu taglib. Yang ke 6. Syarat ke-6 harus muafiq fil makna.
Baru kan ditukokno Kang Fuad Spidol ya. Spidol ini gak kena loh. Sampai tak buka gak utah loh, gak utah. Sik pancet kowen nek ae. Padahal ini gak kena blas. Saiki wis gak ono isine, gak ono isine lagi lho. Iki tak buka Pak lho. Tuh. Kan sing utah. Tapi digawe sik luwancat. Garing. Napa? Garing. Loh, nggih mboten garung digendol sik enak ngene. Enak ya. Ini sik durung ditukokne mbek Kang Fuad gak kena. Saiki sebenarnya Kang Fuad metangkring, kena game. Syarat yang selanjutnya, isim yang bisa ditasniahkan itu harus muafik fil makna, sesuai di dalam maknanya. Meskipun lafadznya sama, kalau maknanya nggak sama nggak bisa. Contoh, apa Gus yang lafadznya sama maknanya beda? Contoh, asad. Asad plus asad sama dengan asadani. Lafadznya sama. Tapi kalau maknanya beda nggak bisa. Asad yang ini artinya hewan buas. Asad yang ini artinya pemberani. Kan orang pemberani itu biasa dibahasakan dengan singa. Singa podium, mulai singa peperangan. Asad yang ini artinya hewan buas. Asad yang ini artinya pemberani. Ditasniahkan jadinya asadani. Ini nggak bisa. Mulai bingungi. Lah saiki asadani artinya apa? Hewan buas 2. Salah. Artinya pemberani 2. Salah. Maka kalau ini tidak sama maknanya meskipun sama lafadznya tidak bisa ditasniahkan. Paham ya? Yes. 1 2 3 4 5 6 7 syarat ke-7. Ke-7 ya? Syarat ke-7. Lahu mumathil. Syarat yang ke-7, isim tasniyah itu yang boleh ditasniyahkan itu lahu mumathil. Memiliki padanan dalam kenyataan. Nanti padanan. Ono tunggale. Isim tasniyah itu kan artinya loro to, Mbah. Loro tenan ora, ngono lho maksudnya kuwi. Ana wong ngene. Syamsani. Apa artinya syamsani? 2 mata. Gak iso, mohon maaf. Karena enggak lahu mumathil. Enggak bisa. Syamsani enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena mau bagaimanapun Syamsun itu tidak punya mumathil. Gak ono tunggale bahasa Jawa. Omaroni, kalau tuh gak iso. Tapi lek jenenge wong iso, ana wong jenenge Syamsun. Syamsan iso. Bukan Syams yang matahari kan. Syarat yang terakhir lam yughni anhu ghairu. Syarat yang terakhir Syarat yang terakhir lam yughni anhu ghairu. Tidak dicukupkan oleh tasniyahnya lafadz lain. Tidak dicukupi oleh tasniyahnya lafadz lain. Artinya tidak dicukupi gimana, Gus? Kalau dicukupkan oleh lafadz lain yang maknanya sama, ya nggak bisa ditasniahkan. Contoh begini. Ada lafadz sawaun. Sawaun itu artinya sama. Podo. Sawaun kana podo gono. Sawaun podo. Lek podo-podo. Berarti sawaan. Sawaan tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena lafadz sawaun itu punya lafadz yang sama, yaitu lafadz siun. Siun itu artinya sama. Sama-sama. Loh, tapi ya toh. Siun itu artinya apa, Gus? Artinya siun itu sama-sama sama. Podo ambek sawaun. Artinya sama-sama sama.
Lah orang Arab itu biasanya kalau ngomong sama-sama itu lafadznya siyani. Kan siun. Siyani. Maka karena lafadz sawaun dan sion itu maknanya sama, sedangkan orang Arab sudah mentasniakan lafadz sion jadi siyani, maka lafadz sawaun nggak boleh ditasniakan jadi sawaani karena sudah tercukupi oleh tasniahnya lafadz si. Iya. Paham? Wis ngono wae. Oh iya, siyani mawon. Iya, cara ngono bener. Sip ngono. Cara ngono. Lah bose sawaun ditasniano barang iku. Sion lho ditasniano ngono lho. Itu jenenge yunian kuwi. Sudah dicukupkan oleh tasniahnya lafadz lain. Ngono. Siyani, lah sono siyani ya gak perlu sawaani. Ora ono wong urun. Gawe duit gawe tuku tau teke. Faruk misalnya. Tuku tau tek yo marane mari ngaji. Apa ngajine gak dalu-dalu jare Pak. Tuku tau tek. Lho yo. Tekek duit Faruk. Marane jare Pak tentara. Ya duit iki ae. Gak usah wis duit iki ae, gak kena wis. Yo, harus dicukupi ambek iki, gak perlu ambek iki. Sudah dicukupkan. Sion pun begitu. Karena sion itu sudah ditasniakan siyani, maka sawaun nggak bisa ditasniakan sawaan. Alhamdulillah. Yang nggak paham mana? Yang nggak paham tanya. Yang nggak paham mana? Saya itu apakah harus perhatian kasar? Huruf jar apakah harus berhati? Tidak ada alamat jar lebih. Ya udah, alamat jar itu banyak. Kasroh, fathah, kasroh, ya fathah. Ya tergantung. Lah isim tasniyah kelebihan huruf jar. Ya alamat jar ya gawe ya. Wong isim tasniyah. Isim tasniyah kan gawe ya. Gawe kasroh itu lah isim mufrad, jamak taksir, jamak mana itu pakai kasroh. Marartu bi ibnin, ngono. Bi Zaidin, bi Farukin, bi Musannifin, bi Fuadin, ngono. Itu kasroh kabeh kan itu isim mufrad. Rata-rata. Ngono lho, rata-rata. Ayo yang nggak paham tanya. Faizul. Paham? Alhamdulillah. Suaranya ambil mbak. Teman ah. Begitu ya. Alhamdulillah. Sudah screenshot yang online tuh 2